kabarnya anak Solih? Semoga anak Solih selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Alhamdulillah kali ini bisa berjumpa kembali dengan Bu Emma. Apakah hari ini anak Solih sudah siap belajar dengan Bu Emma? Marilah kita mulai pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 2, subtema 3 tentang wawancara. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menjelaskan teknik melakukan wawancara. Apakah anak Solih sudah tahu apa itu wawancara? Baiklah, kali ini Bu Emma akan menjelaskan apa itu wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Dalam melakukan wawancara, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama adalah adanya narasumber dan pewawancara. Apa sih itu narasumber dan pewawancara? Pewawancara adalah orang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai sebagai pemberi informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, bentuk pertanyaan yang diajukan dalam melakukan wawancara minimal meliputi 5W plus 1H. Apa saja sih 5W plus 1H itu? Kata tanya yang meliputi apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan apa yang terjadi. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan di mana peristiwa itu terjadi. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan kapan peristiwa itu terjadi. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Yang selanjutnya adalah tujuan wawancara. Adapun tujuan wawancara yang pertama adalah sebagai bahan informasi. Yang kedua, sebagai bahan opini atau pendapat dan tanggapan narasumber. Yang ketiga, sebagai bahan cerita. Dan yang terakhir, sebagai bahan biografi atau riwayat hidup penulis. Yang berikutnya adalah tahap-tahap wawancara. Yang pertama yaitu menentukan tema atau topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, mengetahui identitas narasumber. Yang keempat, menghubungi narasumber. Dan yang terakhir adalah membuat daftar pertanyaan sesuai tema atau topik wawancara. Nah, ketika anak Solih melakukan wawancara, jangan lupa juga ya harus punya etika. Apa saja sih etikanya? Yang pertama, anak Solih harus bersikap sopan santun, ramah, dan wajar. Yang kedua,
harus datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Dan yang ketiga, anak solih jangan lupa mengucapkan terima kasih. Baiklah anak solih, sekarang mari kita simak contoh wawancara berikut ini dengan tema cara merawat tanaman. Berikut ini daftar pertanyaan wawancara tentang cara merawat tanaman. Yang pertama, apa saja jenis tanaman yang memerlukan perawatan? Yang kedua, siapa saja yang bertugas merawat tanaman? Yang ketiga, mengapa tanaman perlu dirawat? Yang keempat, bagaimana cara merawat tanaman dengan baik? Dan yang kelima, kapan sebaiknya perawatan tanaman dilakukan? Assalamualaikum, selamat pagi Bu Umi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Rani. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Bu Umi, saya ingin menanyakan tentang cara merawat tanaman. Boleh kan Bu? Silahkan, tanyakan saja. Apa saja yang ingin kamu ketahui tentang merawat tanaman? Begini Bu Umi, tanaman apa saja yang memerlukan perawatan? Menurut Bu Umi, semua tanaman memerlukan perawatan agar tumbuh dengan baik. Kalau di sekolah ini, siapa yang bertugas merawat tanaman Bu? Tugas merawat tanaman merupakan tugas semua warga sekolah. Namun, sayalah yang bertanggung jawab merawat tanaman yang ada di sekolah ini. Lalu, mengapa tanaman perlu dirawat Bu? Tanaman perlu dirawat agar dapat tumbuh dengan baik, sehingga sekolah akan semakin indah. Lalu, mengapa tanaman perlu dirawat Bu? Tanaman mawar, bagaimana cara merawatnya Bu? Agar tanaman mawar tumbuh dengan baik, tentu perlu dipupuk dan disiram. Lalu, kapan tanaman sebaiknya dirawat Bu? Tanaman sebaiknya dirawat setiap hari. Misalnya saja disiram agar tanaman tidak layu. Wah, terima kasih informasinya Bu Umi. Saya jadi lebih tahu tentang cara merawat tanaman. Sama-sama Rani, saya juga senang membantu kamu. Nah, setelah anak solih menyimak wawancara tadi, apakah anak solih sudah paham bagaimana melakukan teknik wawancara? Kalau anak solih sudah paham, anak solih boleh mempraktikannya di rumah. Kesimpulannya adalah, dalam melakukan wawancara, kita harus mengajukan pertanyaan sesuai dengan tema wawancara dan menggunakan bahasa yang sopan. Serta jangan lupa dalam melakukan wawancara, kita harus mempunyai etika yang baik dalam berwawancara. Demikian pembelajaran kali ini dengan Bu Emma. Semoga bermanfaat untuk anak solih semuanya. Pesan Bu Emma, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan patuhi perintah ayah dan ibu. Sampai jumpa anak solih